Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat. Sudah disiapkan alat tulisnya dan sudah absen di Sikadu. Sudah siap menerima materi dari Ibu? Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang manfaat, fungsi, dan prinsip kewirausahaan. Sebelum memulai, kita membaca bersama-sama dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan memulai pertemuan ini dengan materi yang pertama, yaitu manfaat kewirausahaan. Dengan semakin banyaknya kewirausahaan yang ada pada suatu negara, dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kualitas negara itu sendiri. Kewirausahaan sendiri merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide dan gagasan, peluang atau cara untuk lebih baik dalam menjalankan sesuatu hingga menghasilkan output berupa usaha baru. Beberapa manfaat kewirausahaan antara lain, 1. Pertumbuhan kemampuan manajerial. Membantu untuk mengidentifikasi serta mengembangkan bakat manajerial. Sehingga seorang wirausahawan dapat menimbang pilihannya, menganalisis pilihannya, serta memilih alternatif terbaik. 2. Meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Pengusaha nantinya akan meluncurkan produk serta layanan guna memenuhi kebutuhan dan kemewahan pelanggan, walaupun itu bukan barang atau jasa umum. Bahkan, persyaratan NICE juga dipenuhi oleh pengusaha. 3. Pembangunan ekonomi. Pengusaha merupakan salah satu peran yang paling penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional di negara manapun. NICE bisnis, apa itu? NICE bisnis adalah bisnis yang menargetkan satu kelompok pada spesifik orang dengan minat yang sangat spesifik, memiliki gairah atau passion atau keinginan yang sama. Contohnya toko olahraga. Karena itu toko olahraga, jadi hanya menjual peralatan khusus olahraga. Jadi tidak mungkin menjual rokok atau barang di luar kebutuhan olahraga. Kebalikan dari bisnis NICE, ya, pusat perbelanjaan atau mall. Di pusat perbelanjaan atau mall itu kita dapat menemukan semua jenis barang, baik makanan, minuman, sepatu, tas, rokok, miniko, pakaian, buku-buku, CD, dan masih banyak lagi kebutuhan lainnya. Manfaat kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerman, 1. Membuka peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. 2. Memberikan peluang melakukan perubahan di mana pebisnis akan menemukan cara untuk mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik. 3. Memberikan peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, di mana memiliki usaha sendiri, memberikan kekuasaan, kebangkitan spiritual, dan membuat wirausaha mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. 4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Walaupun pada tahap awal, uang bukan daya tarik utama bagi wirausaha. Keuntungan berwirausahaan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. 5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. 6. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha sesungguhnya bukan kerja. Wirausahawan harus mengikuti nasihat Harvey McKee. Carilah dan dirikan usaha yang Anda sukai dan Anda tidak akan pernah terpaksa harus bekerja seharipun dalam hidup Anda.
Hal ini yang menjadi penghargaan terbesar bagi pebisnis atau wirausahawan bukan tujuannya, melainkan lebih kepada proses atau perjalanan. Untuk materi yang kedua, Ibu akan menyampaikan tentang fungsi kewirausahaan. Menentukan permodalan yang diinginkannya, baik modal sendiri maupun modal dari luar, dengan komposisi yang menguntungkan. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Mengendalikan secara efektif dan efisien. Mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Fungsi kewirausahaan menurut Zimmerman adalah menghasilkan nilai barang serta jasa yang ada di pasar, tentunya melalui proses pengkombinasian sumber daya secara kreatif dan beda dari lainnya, sehingga mampu bersaing di pasaran. Untuk menciptakan nilai dilakukan dengan berbagai cara, seperti 1. Mengembangkan suatu teknologi yang baru. 2. Melakukan penemuan baru. 3. Memperbaiki produk maupun jasa yang telah ada sebelumnya. 4. Menemukan teknik atau cara yang berbeda dan baru. Setiap kewirausahaan atau wirausaha memiliki fungsi pokok dan fungsi tambah. Untuk fungsi pokok kewirausahaan, 1. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. 4. Menghitung skala usaha yang diinginkannya. 5. Menentukan permodalan yang diinginkannya. Modal sendiri atau modal dari luar. Dengan komposisi yang menguntungkan. 6. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. 7. Mengendalikan secara efektif dan efisien. 8. Mencari dan menciptakan berbagai cara baru. 9. Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input, serta mengelolanya menjadi barang dan atau jasa yang lebih menarik. 10. Memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Sedangkan fungsi tambahan kewirausahaan. 1. Mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. 2. Mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. 3. Menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkannya. 4. Meluangkan dan peduli atas CSR. Setiap pengusaha harus peduli dan turut serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Untuk materi yang ketiga pada hari ini, Ibu akan sampaikan tentang prinsip kewirausahaan. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang dalam berbisnis menurut Didik D. Mahyudin antara lain 1. Harus optimis, 2. Memiliki ambisi tinggi, 3. Bisa membaca peluang pasar, 4. Sabar, 5. Jangan putus asa, 6. Jangan takut gagal, 7. Kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ada 7 prinsip entrepreneurship yang diungkapkan oleh Hafidhul Ulum. Di antaranya, 1. Passion, artinya semangat. 2. Independen, artinya mandiri. 3. Marketing sensitivity, artinya peka terhadap pasar. 4. Kreatif and inovatif, artinya kreatif dan inovatif. 5. Calculate risk taker, artinya mengambil risiko dengan penuh perhitungan. 6. Persisten, artinya pantang menyerah. 7. High ethical standard, artinya berdasar standar etika. Prinsip kewirausahaan adalah membangun relasi dengan sesama wirausahawan. Semakin banyak network atau relasi juga akan menciptakan peluang-peluang dalam mengembangkan dan mencapai usaha yang baik. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang sering kita dengar, yang merupakan ajang bersaing secara sehat antara negara ASEAN dalam mencari pekerjaan. Dengan adanya persaingan bebas dalam mencari pekerjaan dengan negara lain tersebut, Indonesia yang dikenal dengan industri ekonomi kreatif yang bergerak dari usaha-usaha kecil menengah harus dibuat menggeliat. Dapat menggerakkan usaha kreatif agar dapat menghasilkan suatu nilai jual. Itulah kenapa pentingnya memperkenalkan, menanamkan prinsip
prinsip dalam berwirausaha, bahwa menghasilkan uang tidak selalu dari pekerja. Ada 5 prinsip kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN atomnya. Antara lain, 1. Memiliki jiwa wirausaha. Memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari memilih produk di bidang usahanya, memasarkan produk usahanya, membutuhkan strategi yang matang dan penuh perhitungan, memiliki keyakinan yang kuat akan usahanya yang dijalankan, berani mengambil risiko, serta tidak merasa cepat puas dalam hal yang telah dilakukan. 2. Memiliki produk atau jasa yang positif, sehingga banyak konsumen yang setia membeli produknya karena merasa puas dengan produk yang dibeli atau jasa yang digunakan. 3. Memanfaatkan kesempatan kecil. Jika kesempatan yang dimaksud belum juga terlihat, maka ciptakan kesempatan tersebut. 4. Kekuatan dari modal usaha. Modal usaha identik dengan keuangan. Keahlian yang dimiliki untuk menunjang usahanya di bidang jasa merupakan salah satu bentuk modal usaha. 5. Memiliki karakter yang kuat. Karakter yang dimaksud seperti sikap jujur, disiplin, hingga rendah hati. Beberapa faktor yang memicu gagalnya dalam wirausaha menurut Thomas Weissenberger, diantaranya 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak mempunyai kemampuan serta pengetahuan dalam mengelola usaha. 2. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran, serta penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. 4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. 6. Kurangnya pengawasan perawatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perusahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat perubahan setiap waktu. Demikian yang Ibu sampaikan. Materi pada hari ini ada 3 pembahasan, yaitu manfaat, fungsi, dan prinsip kewirausahaan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dimengerti, dipahami teman-teman semuanya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau kita mau sharing bersama, Ibu persilakan.